Halo tes, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dengan NB 146220116. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat yaitu tentang tugas refreshing kedua atau tugas individu keempat, yang dimana saya mendapatkan kode soal N. Nah, berikut adalah soal yang saya dapatkan. Nah, untuk soal yang saya dapatkan nomor satu adalah untuk bagaimana menganalisa kebutuhan constraint yang diperlukan di soal yang di atas tadi. Nah, untuk menganalisa kebutuhan constraint yang diperlukan, sebelumnya kita harus melihat apa yang ada di subjek soal ini. Di sini sudah tertera ada school, fakulti, kampus, komite, lektur maksud saya, terus program, student, sport, club, course, sama course student. Nah, inilah. Jadi di sini saya menjawab beberapa analisa kebutuhan, yaitu ada entitas, yaitu school, adalah sebuah sekolah, fakulti, lektur atau dosen, terus kampus, student, klub, lektur course, sama sport, sama course student yang tadi kan. Nah, di kedua ada atribut. Nah, atribut ini adalah isi yang ada di tabel tersebut seperti ini tadi ya. Bentar. Nah, isi-isi yang ada di tabel seperti ini, misal school ada faculty name, fakultas name gitu, sama building school. Nah kayak gini, school name, lektur, staff ID, terus commit, meeting frequency, school faculty, dean name itu kalau nggak salah dosen ya kan, kayak pengajar. Begitu faculty building, bangunan kampusnya, terus kampus, ada alamat kampus, jarak kampus, beberapa kampus, terus nomor bus. Yang berikutnya adalah klub. Klub ada nama klub, terus bangunan klubnya, lalu telepon klubnya. Yang berikutnya adalah sport name saja. Program ada program title, program level, program blanks. Dan course ada course title, yang student ada student name, birthday, year and error rate. Dan lalu ada course student, ada year taken, semester taken, dan grade award. Nah, untuk di atribut ini kan memiliki beberapa hubungan kan, yang seperti ini. Nah, hubungannya mendaftar, seorang mahasiswa mendaftar untuk mengikuti salah satu atau lebih mata kuliah. Lalu ada mengajar, ada dosen hubungannya gimana. Nah, ini yang ditawarkan kepada mahasiswa tadi, jadi seperti klub tadi, sport lah. Nah itu, nah lalu seorang mahasiswa bergabung dengan satu klub atau lebih ya, ini tadi ya, ada klub name, klub wedding pun, atau nomor telepon gitu. Nah yang kedua ini adalah soalnya buatlah konseptual skema sesuai hasil analisis kebutuhan constraint dengan menggunakan data modeler. Nah ini nomor 2 ini kita membuat membuat konsep skema menggunakan microlab yang awalnya seperti ini kan. Nah microlab itu yang seperti ini. Sebentar. Nah ini microlab ya kan. Nah kurang lebih microlab itu seperti ini teman-teman. Nah ada komite tadi, ada beberapa yang seperti yang saya sebutkan tadi, fakulti, school name, program, student, kampus, course student, sport, course, lektur as commit, course as lektur ini artinya sambungan ya. Sambungan course as lektur ini yang berarti course mempunyai hubungan dengan lektur. Nah, akhirnya jadi course as lektur. Yang kedua, lektur as commit. Nah, seperti halnya yang tadi, course mempunyai hubungan ke lektur. Nah, akhirnya gini. Sama kayak commit mempunyai hubungan ke lektur. Akhirnya ya gini. Mungkin, nah kurang lebih seperti ini. Atau mungkin ingin lihat sejelas ya. Bentar. Ada nggak ya ini di sini? Oh, tidak muncul ya ternyata. Nah, seperti inilah kurang lebih. Nah, tadi kalau nggak salah ini hasilnya. Nah, konsep
konseptual skema menggunakan microlab ya kan, sama seperti tadi. Seperti yang tadi kan, komite lektur jadinya ini, course lektur jadinya ini. Nah, ketiga ini adalah merelasikan konseptual skema ke dalam DBMS, yang berhubung saya mendapatkan DBMS Postgre ya kan. Nah, Postgre-nya itu seperti ini. Bentar, saya ganti dulu. Nah, ini Postgre-nya. Nah, untuk beberapa orang yang mungkin baru banget atau kesulitan mengalami login ya, kayak password, mungkin kalian tuh ada kesalahan di pas penginstalan. Di situ ada kayak perintah dimana memasukkan password kan. Nah, itu kalian kasih aja passwordnya, lebih gampang 1 2 3 4 gitu. Saya sebelumnya mengalami kesusahan di situ, tapi berhubung ada teman saya yang bisa membantu, akhirnya saya reinstall, lalu saya bisa mengerjakannya. Nah, di Postgre ini ada beberapa database kan, seperti DB School, DPRPPL kan. Nah, jika sebelumnya dari microlab ya kan, sebelumnya dari microlab itu gampang, kita klik database saja, habis itu connect ya kan. Muncul nggak ya di kira-kira ya? Oh, nggak muncul, bentar saya ini dulu ya. Saya ini dulu. Sebenarnya kan kalian tadi kan buka sini kan, database, terus add. Nah, di sini jangan lupa kan localize ya kan. Di situ password 1 2 3 4 aja. Hilang lebih gampang lah intinya. Nah, jangan lupa langsung tes connect. Berhubung saya sudah kan, jadi tidak perlu ya kan. Tinggal oke aja. Nah, nanti setelah itu langsung masuk ke Postgre-nya gitu kawan-kawan. Nah, langsung masuk ke Postgre-nya sini. Nah, skema. Nah, di sini ada table. Nah, kan masukkan table kampus, kolomnya juga masuk kampus. Nah, berhubung saya kemarin kan kesusahan di bagian sini ngisi kolomnya. Jadi saya membuat sendiri lagi, yaitu RPPL ini. Nah, di sini kan tertera ada kampus. Nah, untuk kalian yang ingin mengisi insert itu gampang, tinggal di sini atau di sini juga bisa sih, di RPPL. Tinggal klik kanan, lalu square tool. Udah langsung muncul seperti ini. Nah, jika kalian belum buatnya kan, tinggal gini aja, create table apa gitu. Misal tadi kan ada kampus atau inilah dosen misalnya kan, terus apa gitu. Dan untuk semisal memasukkan data, tinggal insert into nama tabelnya. Jadi semisal tabelnya itu tadi itu kampus kan, kampus gitu. Terus buka kurung. Nah, di kampus ini ada apa aja? Di kampus ini ada bentar. Di kampus ini ada kampus name. Hilang. Kampus name, koma, kampus address, koma, distance, koma, push now. Nomor push lah ya. Nah, lalu values. Atau ada seperti itu, ada biasanya adalah values ini. Besar semua ya kan. Terus klik enter, terus buka kurung, terus klik petik tanda petik. Nah, terus diisi lah. Di sini kampus name. Nah, semisal universitas Untak gitu aja ya, atau lengkapnya adalah. Nah, setelah itu jangan lupa ke kiri dulu ya kan, habis itu koma. Nah, ada kampus address, alamat kampus di mana? Jalan Semolawaru ya kalau nggak salah, Semolawaru gitu misal. Langsung koma terus distance. Nah, ini jarak. Ini misal aku patokin dari rumah ke kampus Untak nih misalnya nih. Nah, rumah ke kampus Untak kan kita ke Mozilla dulu ya kan. Maps, kita langsung ketik maps. Nah, rumah saya di Rungkut Tengah, Rungkut Penanggal. Kita tarik ke Untak. Nah, sekitar 6,3 km ya kan. Nah, kita lanjut ke ini dulu.
Porsche G ya kan. Nah kita tulis itu 6 km. Nah ini sebagai patokan di rumah saya ya, jadi kalian isi apa terserah kalian. Nah ini bus nomor jelas saya masukin nomor 1 sesuai lainnya lah. Nah udah gitu saja. Nah sama seperti yang lain ya kan, kayak klub, komit gitu, kurs, fakulti itu sama kayak gini. Cuman bedanya mungkin di beberapa kan, kayak seperti klub ini kolomnya ada apa aja, klub name gitu, tinggal ganti klub name. Terus klub building, terus apa namanya, klub nomor HP, klub phone name, klub phone number. Nah udah tinggal masukin aja nih, pertama gitu apa, kedua itu apa, ketiga apa, nah gitu seterusnya. Nah untuk hasil saya itu seperti ini teman-teman. Bentar saya bantuin. Nah ini seperti ini teman-teman kan, seperti ini ada di kan tabel kampus, klub, komit. Nah isi dari tabel kampus saya adalah seperti ini, di banyak nih 25 raw ya kan, ada unta, kita itars. Terus kedua isi data klub. Nah, klub. Nah yang ketiga komite itu mungkin. Nah yang ketiga komite. Nah komite ini adalah isinya dari apa namanya, tabel komite saya, akademik gitu. Nah yang keempat isi tabel kurs, mata kuliah. Nah, ada pengembangan aplikasi dan web, gravitasi komputer, dasar pemrograman, pengenalan informatika, matematik dan lain sebagainya. Yang kelima adalah isi tabel fakultas. Nah, di sini saya isi sesuai yang ada di Universitas Untak ya. Di Untak ada apa aja gitu. Terus yang di 6 ini adalah nama-nama dosen. Nah ini saya masukin nama-nama dosen yang di webnya Untak. Di webnya Untak kalau nggak salah itu yang ini. Oh iya yang benar yang ini. Nah saya masukkan nama-nama semua ini seperti Profesor Dr. Mulyanto Nugroho, terus Dr. Slamet Riyadi sampai 25 raw tadi ya. Bisa dilihat di sini kawan. Nih, bisa dilihat di sini tadi. Nah, benar kan? Tor gitu. Nah, yang ketujuh ini sama seperti tadi jurusan. Tadi bedanya kan gedung. Nah, ini jurusan. Nah, ini berapa tahun ada. Ya kan? Terus yang ke-8 ini baru sepak bola, sport yang ada di Untak. Nah, habis itu selesai nih. Nah, 9 ada trigger. Nah, ini triggernya. Nah, untuk buat triggernya tadi sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Sama seperti sebelumnya, di ini kita kayak tadi aja, kita klik kanan. Ya kan, klik kanan query tool. Nah, masukkan saja triggernya di sini itu apa. Begitu saja. Nah, habis itu yang soal ke-4 atau yang D ya, analisis terhadap Moskov dan FUPRS. Nah, analisis terhadap Moskov dan FUPRS ini diambil dari yang C tadi ya. Nah, itu apa aja yang perlu diganti atau mungkin tidak perlu diganti gitu. Nah, ini Mas, proses yang jelas dan terstruktur untuk mengumpulkan data dan meninjau kertas di sekolah. Ya, data di sekolah lah maksud saya. Nah, ketersediaan komite, dosen, dan mahasiswa terlibat dalam proses. Ketersediaan waktu yang cukup untuk komite dan dosen memberikan masukan pada perkuliahan. Lalu penggunaan teknologi dan alat bantu. Sistem manajemen yang memudahkan koordinasi. Penerapan aturan dan pedoman konsisten dalam peninjauan perkuliahan. Peningkatan kualitas belajar melalui proses peninjauan yang baik. Goal seharusnya penggunaan sistem online yang untuk pengajuan dan peninjauan perkuliahan, pelibatan ahli atau pihak eksternal, penerapan metode penilaian yang peninjauan dan
komite, dosen dan atau mahasiswa. Penggunaan teknologi yang kompleks atau tidak diperlukan. Proses peninjauan yang tidak transparan atau tidak adil. Ya ini yang FURPS plus ya kan. Fungsional, usability, reliability, performance, support. Fungsional ini mengacu pada fitur dan fungsi sistem yang dibutuhkan seperti fungsionalitas CRUD atau create, read, update, delete untuk kampus, klub, komit dan lain-lain seperti yang tadi ya teman-teman ya. Usability menilai seberapa mudah sistem dapat digunakan oleh pengguna akhir. Ini dapat mencakup antarmuka pengguna yang ramah dan intuitif. Reliability, kualitas sistem dalam menjalankan fungsinya tanpa kegagalan atau kesalahan yang tidak terduga, seperti menangani transaksi basis data secara konsisten. Performance, mengukur kinerja sistem, termasuk waktu respon, kecepatan pengolahan data, dan kemampuan untuk menangani beban kerja yang tinggi. Nah, support menyelidiki kemudahan pemeliharaan, dukungan teknis, dan kemampuan untuk diupgrade atau diperbaiki di masa depan. Terus selanjutnya adalah kendala desain. Desain antarmuka pengguna UI harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna akhir. Antarmuka harus ramah pengguna, intuitif, dan mudah dipahami. Persyaratan implementasi. Tim pengembangan harus memastikan dokumentasi yang baik untuk memudahkan pemeliharaan dan dukungan teknis di masa mendatang. Persyaratan antarmuka, perluasan atau perbaikan di masa mendatang harus mempertimbangkan antarmuka yang dapat diperbarui atau disesuaikan dengan mudah. Persyaratan fisik, infrastruktur fisik harus mendukung kinerja sistem, termasuk penyimpanan data yang cukup dan pemrosian yang cepat. Nah, yang terakhir nomor 5 yaitu melakukan desain arsitektur berdasarkan hasil analisis kebutuhan poin D yang ini tadi ya. Nah, ini berikut desainnya. Saya menggunakan BPMN ya. BPMN saya menggunakan Lucidchart. Ini contohnya pendaftaran zaman berkas, lengkap, ulang gitu. Terus habis seperti ini ya. Nah, ini UML. Ini UML udah saya besarin. Oke, sekian penjelasan saya mengenai tugas saya yang terakhir ini atau tugas refreshing kedua atau lagi tugas individu keempat. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan seperti apa. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.